Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Safira dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Nusantara mempunyai 3 teori. Teori pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pada abad ke-13 melalui perdagangan Muslim India. Teori ini berdasarkan Pitnapel asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal-muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Teori kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah pertama kali diutarakan Hamka dalam perhelatan Dies Natalis PTIN ke-8 di Yogyakarta. Dia mengungkapkan koreksi sebagai teori Gujarat. Teori Hamka menjelaskan agama Saudi memiliki peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Teori ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Hossein Dejjadiningrat. Dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini dapat diperlihatkan dari kebudayaan Indonesia yang punya persamaan dengan Persia. Selanjutnya, Renita N. menjelaskan tentang Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Jalur penyebaran Islam di Nusantara. Bagaimana jalur penyebaran Islam ke Nusantara? Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka, masuk ke pesisir utara di wilayah Samudra Pasir sejak abad ke-7 M. Pengaruhnya dirasakan cukup besar setelah tahun 1285, setelah Samudra Pasir menjadi di pusat perdagangan. Samudra Pasir menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Pelabuhan Malaka memperoleh pengaruh Islam setelah dikunjungi pedagang Muslim. Selanjutnya, Firdayanti G. menjelaskan tentang penyebaran ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Penyebaran ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat sesuai dengan peta penyebaran Islam di Indonesia. Daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa Nusantara pada masa itu. Di Jawa ada beberapa kota yang menjadi pusat pengembangan Islam, yakni Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak. Selanjutnya, Nur Zahra Sri Bintang menjelaskan tentang penyebaran ke pesisir barat Sumatera. Penyebaran ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka menuju Jawa jalur pantai timur Sumatera lantas mengalihkan jalur pelayarannya lewat jalur pantai barat Sumatera, menyeberang Selat Sunda sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, Kota Padang dan Bengkulu lantai mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari pedagang Muslim Persia. Selanjutnya, Agung Asar menjelaskan tentang penyebaran dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Maluku. Penyebaran Islam dari Jawa ke Kalimantan Selatan dan Sulawesi dan Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang sangat signifikan sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dan menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku, Ternate, Tidore, Sulawesi, Makassar, dan Goa, serta Kalimantan Selatan banyak yang mulai tertarik dengan ajaran Islam dan meminta ilmu pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerah masing-masing untuk mengajarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang pasif. Itu tadi penjelasan tentang penyebaran Islam ke Jawa, ke Kalimantan Selatan. Baiklah, untuk penyebaran yang terakhir yaitu atas nama Munira, menjelaskan tentang syiar Islam di abad ke-16. Syiar Islam di abad ke-16. Pada abad ke-16 di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdiri kerajaan bercorak Islam seperti 1. Kesultanan Ternate Tidore,
Kesultanan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. 2. Kesultanan Guatallo dan Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar dan Guatallo menyebarkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur. 3. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar menyebarkan Islam ke pedalaman Kalimantan.